Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh, para ulama, para kiai, para bunyai, para sepuh, seluruh keluarga dalam pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Bayan, utamanya Kiai Imam Subki, semoga sehat Kiai. Kiai Mahsun, mugi-mugi sehat. Punyai Uki, mugi-mugi sehat. Matta'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bi'ulumikum wa afadhu alaina min barakati du'aikum. Semoga kita semua para santri, alumni, wali santri, jamaah masyarakat diberikan kemanfaatan ilmu lewat masyayikh Al-Bayan, diberi keberkahan hidup lantaran masyayikh Al-Bayan, diberikan limpahan rezeki lantaran masyayikh Al-Bayan, alumni diberi sukses berdakwah lantaran wasilah masyayikh Al-Bayan. Yang beliau-beliau ada di depan kita, lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pengurus NU cabang MBC Ranting juga Banom, Musliman, Ansor, Fatayat, Banser, IPP, Ibnu, Rijalul Ansor, utaminipun jajaran Suriah, Kabupaten apa niki? Oh, bukan Ciamis. Sudah rasa-rasa Ciamis. Semoga NU di Cilacap terus maju dan maju. Semoga NU di Cilacap mampu mengembalikan masyarakat yang dulu NU kemudian menjadi Wahabi, kembali menjadi NU. Yang dulu NU lalu menjadi PKS, semoga kembali ke pangkuan NU. Yang dulu NU lalu menjadi Muhammadiyah, semoga kembali ke pangkuan NU. Yang dulu NU lalu menjadi LDII, semoga kembali ke pangkuan NU. Yang dulu NU kemudian jadi HTI, semoga kembali menjadi NU. Amin, Allahumma amin. Yang dulu NU lalu menjadi FPI, ikut PA 212, semoga kembali ke NU. Jangan tinggalkan Mbah Hasyim Asy'ari. Jangan tinggalkan masyayikh Al-Bayan. Jangan tinggalkan Habib Lutfi. Jangan tinggalkan Ki Munawwir Krapyak. Jangan tinggalkan Mbah Mutamakin. Jangan tinggalkan Mbah Imam Sarang. Jangan tinggalkan Yai Maimun Zubair. Jangan tinggalkan Mbah Wahab Hasbullah. Jangan tinggalkan Mbah Bisri. Jangan tinggalkan Syekhona. Jangan tinggalkan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jangan tinggalkan Syekh Mahfud At-Turmusi. Jangan tinggalkan Al-Habib As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jangan tinggalkan As-Syekh Abi Bakar Sato At-Timyati, Musannif I'anati Talibin. Dan supaya tetap bersama masyayikh tersebut, mari kembali ke pangkuan Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sealim-alim tokohmu yang sudah keluar dari NU tidak akan sealim Al-Habib As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sealim-alim tokohmu yang kau bangga-banggakan saat kamu keluar dari NU
tidak akan sa'alim hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Sa'alim-alim tokohmu sebanyak apapun keramatnya tokohmu, tidak akan sebanyak keramatnya Syekhona Khalil Bangkalan, tidak akan sebanyak keramatnya Ki Hamid Pasuruan. Mari bersama NU kita bertekad bersama masyayikh al-habaib ahlul bait min ahli sunnah wal jamaah, para santri, para asatid, ustadzat, para alumni, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada beberapa ajaran Islam yang beberapa kalangan di luar NU sudah tidak mengenal lagi bahwa itu bagian dari ajaran Islam. Mungkin nggak ngerti, mungkin sengaja nggak disampaikan, bahkan mungkin dicurangi, mungkin juga diingkari. Wallahu a'lam bishawab. Apa saja hadirin rahimakumullah? Kalau menyangkut sholat, iftitah pakai kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wasil. Itu banyak teman di luar NU sudah tidak mau membaca itu. Padahal itu hadis sahih Muslim nomor urut 630. Yang kedua, baca Fatihah pakai basmalah. Fatihah pakai basmalah. Beberapa imam di luar NU sudah tidak mau membacanya. Kami nggak tahu juga apa alasan mereka, apa dalil mereka. Padahal itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim 3451, ada di Sahih Bukhari. Kalau ingin ngecek di Riyadus Salihin, bab tentang Fadailul Quran. Kunut subuh difatwakan oleh Fikih Muhammadiyah halaman 23, terbit tahun 25. Kunut subuh oleh Muhammadiyah difatwakan sunnah. Tarjih Muhammadiyah terbit tahun 6769 halaman 82 juga menfatwakan kunut subuh sunnah. Semua kitab rujukan NU, kitab kuning, semua juga menfatwakan kunut subuh sunnah. Hadis Bukhari 1001 juga menerangkan Nabi kunut subuh. Hadis Sahih Muslim juz 1 halaman 272 juga menerangkan kunut subuh sunnah. Tapi entah apa sebabnya, banyak ketika teman-teman sudah keluar dari NU tidak mau kunut lagi. Halo, jangan ikut-ikut gerakan di luar NU, khawatir melakukan penghilangan sebagian ajaran Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, tahiyat pakai jari, asyhadu an la ilaha illallah, tidak begini-begini, cukup begini saja. Itu ada di Fikih Muhammadiyah, Fikih Muhammadiyah halaman 2627. Ada di kitab Tarjih Muhammadiyah halaman 79. Muhammadiyah tidak merekomendasikan begini-begini, tapi cukup begini. Semua kitab NU, Fathul Mu'in dan segala macamnya juga begini. Hadis Sahih Muslim juz 1 halaman 408 juga begini, tidak begini-begini. Tapi banyak teman-teman yang keluar dari NU sekarang sudah begini-begini. Berwirid baca salat sunnah Rasul, Muhammadiyah Fikih halaman 42 merekomendasikan sunat wirid. Setelah wirid imam berdoa dengan suara keras, makmumnya amin amin.
Semua kitab-kitab kuning pegangan NU juga mensunahkan wirid. Bahkan ulama mengkritik yang tidak wirid kayak monyet. Man laisa lahu qirdun, man laisa lahu wirdun fahuwa, man laisa lahu wirdun fahuwa. Orang yang enggak punya wirid maka dia kayak qirdun. Apa? Kayak apa? Wirid sunnah dalam fikih Muhammadiyah halaman 42 juga resmi mensunahkan wirid. Lalu imam berdoa, makmum amin amin. Dalam Sahih Bukhari Fathul Bari juz 2 halaman 410 juga menerangkan Nabi sahabat ba'da salat berwirid dengan suara keras. Nabi sahabat ba'da maktubah berwirid dengan suara keras. Sahih Muslim juz 1 410 juga mensunahkan wirid dengan suara keras. Panjenengan selama ikut NU insya Allah melaksanakan apa yang disunahkan Rasulullah SAW. Begitu sampean terpapar lalu terpengaruh keluar dari NU ikut golongan lain, saya tidak menjamin sampean tetap melakukan apa yang disunahkan Rasulullah SAW. Dan kenyataannya kayak begitu tadi. Hadis Bukhari 4377. Apa peristiwanya? Sahabat bersalaman, ambil tangan Nabi, lalu mereka usap-usapkan ke wajah mereka, cium tangan, sungkem. Setelah berjamaah, setelah sholat berjamaah di Pondok Al-Bayan, di NU ditradisikan santri, mantu, anak kepada mertua, kepada orang tua, kepada kiai, seperti sahabat kepada Rasulullah juga cium tangan. Beberapa golongan di luar NU bahkan membid'ahkan tradisi cium tangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo wong Cilacap yang dulu NU lalu keluar segera kembali ke NU. Mumpung belum mati. Khawatir zaman mati masih termasuk ingkar sunnah meskipun enggak 100%. Halo. Khawatir mati dengan status ingkar sunnah, dan itu bahaya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya menyangkut kematian. Dalam hadis Jami' Shaghir juz 2 halaman 178 riwayat Baihaqi sahih, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi faqra'uha 'inda mautakum. Siapa membaca Yasin niat mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Oleh karenanya supaya para mayit juga diampuni dosanya, Nabi perintahkan pada kita bacakan Yasin di sampingnya. Al-Bayan mengamalkan itu, NU mengamalkan itu. Kita tahu beberapa ustadz di luar NU menentang itu. Padahal hadis sahih Jami' Shaghir juz 2 178, Bulughul Maram halaman 107, Rasail Salafiyah halaman 46, yang dua-duanya ditashih oleh Imam Syaukani, juga dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin buat orang-orang yang sudah mati. Beberapa teman di luar NU sampai sekarang masih ingkar
tentang kebiasaan baca surat Yasin. Saya tadi malam ngaji di Pringapus, Semarang, Ungaran. Sebelumnya siangnya ngaji di SMK Ma'arif NO Ungaran. Salah satu pendirinya tokoh NU. Karena pendiri yayasan NU itu ketika wafat, si guru-guru pengurus takziah ke sana dan seperti kebiasaan NU ingin membacakan Yasin untuk sang almarhum. Betapa terkejutnya, semua anaknya kompak, nggak usah, haram, bid'ah. Anaknya kuliah di Jogja dan terpengaruh paham Wahabi. Halo, bahaya apa enggak? Bahaya apa enggak? Ayo kembali ke NU. Warga Majalengka, warga Ciamis, warga Banjar Patoman, dan yang lain-lain, hati-hati memondokkan anak, hati-hati mengkuliahkan anak. Anak yang kuliah di Jogja, di Bandung, kawal sampai berteman dengan teman yang ahlu sunnah wal jamaah. Kawal sampai nempat di pondok, yang pondok itu pondok ahlu sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama. Kalaupun kos, carikan kos di samping masjid, yang masjidnya Masjid Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau enggak seperti yang Semarang itu, bapaknya pendiri lembaga SMK NU, saat guru-guru akan tahlilan Yasin di rumahnya dilarang oleh anaknya. Kepingin? Kalau kepingin gampang, keluar aja dari NU, insya Allah keturutan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya bicara ilmu, yang kepingin hak nggak boleh sakit hati. Kalau zaman hati, sakit hati, berarti sama nafsu. Sampean nggak ingin mendapatkan yang hak, hanya nuruti emosi. Bisa-bisa sampean penyembah nafsumu sendiri. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kami lanjut, hadirin rahimakumullah. Yasin hadisnya sahih semua. Sampai sekarang masih banyak teman-teman di luar NU menentangnya. Berikutnya, khataman Quran di makam, baca Quran di makam, itu ada sejak zaman dulu, bukan bid'ah. NU tidak mengada-ada, lalu NU dituduh ahli bid'ah, tidak. Disebut dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi halaman 11, kanu idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrih yaqra'una indahul Qur'an. Dahulu para sahabat ketika ada orang mati, maka mereka mendatangi makamnya bergantian, satu persatu mereka bacakan Al-Quran di makam temannya itu. Tradisi begitu ada sejak zaman para sahabat. Siapa sahabat? Muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan muridnya Rasulullah. Itu loh biasa, temannya mati dibacakan Quran di makamnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang kita melakukan begitu, dituduh bid'ah. Hadis Bukhari 216, Nabi menziarahi 2 makam yang ada di dalam kebun kurma. Di situ Nabi minta sahabat supaya mengambilkan pelepah kurma. Pelepah kurma diberikan Rasulullah, lalu oleh Rasulullah dibelah menjadi 2.
separuh pelebah kurma taruh sini, separuh pelebah kurma taruh sini, sambil Nabi berdoa, la'allahu an yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Moga-moga Allah meringankan azab dua mayit ini lantaran ditaruh daun kurma yang masih segar. Selagi daun kurma itu belum kering. Nabi ziarah, santri Al-Bayan ziarah. Nabi mendoakan mayit, santri Al-Bayan mendoakan mayit. Nabi membawa daun kurma, santri Al-Bayan membawa bunga, sama saja, asal enggak kering. Tapi apa kata orang di luar NU? Khurafat, kejawen, musyrik. Halo. Bagaimana mungkin kita membid'ahkan apa yang dilakukan Rasulullah? Bagaimana mungkin kita memusyrikkan sesuatu yang Rasulullah melakukannya? Bagaimana mungkin kita menganggap dhaif padahal itu riwayat Imam Bukhari? Masyarakat awam supaya enggak keliru, enggak bingung, jangan keluar dari Nahdlatul. Yang sempat keluar, ayo kembali lagi. Ayo kembali ke pangkuan Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, selamatan 7 hari. Lihat di kitab Ad-Dibaj, Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, juz 2 halaman 490. Lihat pula di kitab Al-Hawi Lil Fatawi karangan Imam As-Suyuti, juz 2 halaman 178 dari Imam Tawus, dua-duanya bi isnadin sahih, dengan sanad hadis yang sahih. Apa isinya? Innal mauta yub'atsuna fi quburihim sab'an. Sungguh innal mauta, sungguh orang-orang yang sudah mati akan diuji, akan ditanya, akan diberi pertanyaan oleh malaikat mungkar nakir selama tujuh, saya keliru ucap, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. 7 hari mereka bakal mendapat ujian, pertanyaan. Fakanu yastahibbun, maka adalah para sahabat yastahibbun, menmustahabkan, mensunnahkan, an yut'imu, agar keluarga duka, keluarga mayit bersedekah makanan, it'am anhum, ganjarannya untuk mayit-mayit itu. Tilkal ayyam, selama 7 hari. Hadisnya sahih, masih juga dianggap bid'ah. Jangan keluar dari NU, bahaya. Ada sekian banyak dalil yang entah dicurangi, entah diingkari, atau enggak disampaikan, atau belum tahu. Wallahu a'lam bisawab. Hadirin, yakinlah ganjaran Yasin sampai, ganjaran sedekah makanan sampai, apa yang kau jariahkan buat bapak ibu yang wafat nyampe. NU yakin nyampe, Al-Bayan yakin nyampe. Beberapa ustadz di luar NU ceramah percuma, nggak bisa nyampe, putus, dan seterusnya. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2563, riwayat Imam Muslim nomor 1672. Wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat. Kalau kami anak-anak bersedekah makanan, bersedekah
saya ulangi, ibu saya wafat, kalau kami anak-anak mengadakan sedekahan, ganjarannya buat ibu yang wafat, sampaikah kepada ibu pahala itu? Nabi menjawab, na'am. Apa na'am? Apa ibu dapat pahala? Nabi jawab, na'am. Apa na'am? Iya. Hadisnya sharih, jelas, cetok. Nabi menjawab, ganjarannya sampai. Tapi beberapa ustadz di luar NU ngotot nggak nyampe. Halo. Selamatan sor tanah. Apa itu? Selamatan di rumah duka hari pertama setelah mayatnya dimakamkan. Apa di sini namanya? Nyusur tanah. Apa? Saur tanah. Adakah? Betapa kerasnya ustadz di luar NU membid'ah-bid'ahkan. Betapa kerasnya ustadz di luar NU menentang tradisi makan-makan di rumah duka, menghidangkan makan di rumah duka, bersedekah makan di rumah duka setelah mayat dikubur. Mereka tentang dengan sangat keras. Padahal hadirin, itu hadisnya riwayat Imam Bukhari. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Riwayat Imam Bukhari nomor 5417. Nomor 5417. Saat Siti Aisyah, istri Nabi radhiyallahu anha, mendapat musibah keluarganya wafat, maka setelah yang takziah pada pulang, mayat dikubur, Aisyah nyuruh pembantunya masak. Setelah masakan mateng, Aisyah pun menghidangkan masakan itu kepada tamu-tamu. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Dan di hadis ini Nabi bersabda, makanan daharan kayak begini di rumah duka hari pertama setelah mayat dikubur saur tanah. Apa kata Nabi? At-talbinatu mujimmatun li fuadil marid. Talbinah saur tanah seperti ini bisa membuat tenang hati orang yang barangkali susah, sawanen, depresi karena keluarganya meninggal. Sahih Bukhari tetap saja oleh mereka dianggap bed. Monggo yang kemarin NU lalu nderek FPI kembali lagi. Enggak saya ajak berdosa, tak ajak kembali ke sunnah, tak ajak kembali ke Mbah Hasyim As'ari, tak ajak kembali ke Mbah Maimun. Perkara ada satu dua mungkin tokoh NU yang kau pandang kurang pas dengan ahlu sunnah wal jamaah, itu pribadi, bukan NU. Kalau ada tokoh NU salah, jangan NU yang kau salahkan. NU itu ADART, NU itu Qanun Asasi, NU itu ada Asy'ariyah Maturidiyah, NU ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, NU ada Abil Qasim, Imam Junaid Al-Baghdadi, Abil Hasan Asyadili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ghazali. Di NU ada wali-wali yang kami sebut. Kalau ada orang ngaku NU, pengurus NU melakukan kesalahan, bukan NU-nya yang salah. Kalau kamu nggak suka, ya nggak suka pada fulan saja. Jangan satru kepada NU. Apa salahnya NU? Halo. Saya sampaikan sampai sekarang kalau ada yang nuduh NU Syiah, sampai sekarang NU tetap Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau ada yang menuduh NU Wahabi, sampai sekarang
fikih NU rata-rata tetap ikut Syafi'i. Kalau ada yang nuduh tasawuf thariqahnya NU sesat, sampai sekarang yang diikuti NU Imam Ghazali, Abil Hasan Asyadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan Abil Qasim Imam Junaid Al-Baghdadi. Enggak ada yang sesat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semua pesantren NU mulai Sabang sampai Merauke tarawih 20. Semua pesantren NU, lembaga NU, masjid NU mulai Sabang sampai Merauke wirid ba'da salat. Semua lembaga NU, masjid NU, semua lembaga NU, masjid NU bersolawat pakai Sayyidina. Subuh pakai kunut. Halo. Doa pakai ngangkat tangan. Haul sunnah, tawassul sunnah, ziarah sunnah, maulid sunnah. Enggak ada lembaga NU yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perlu kami sampaikan karena banyak propaganda hitam, black campaign, kampanye hitam, hoak, fitnah. Katanya NU tidak lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu warga awam yang nggak ngerti apa-apa dikompori, diprovokasi, diajak keluar dari NU, dan setelah keluar dari NU diajak Jumatan di jalan raya. Mana ada kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengesahkan iqamatul Jum'ah, mendirikan Jum'ah di jalan raya? Cari kitabnya. Halo. Setelah keluar dari NU diajak salat, yang membaca takbir intiqal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, yang baca itu bukan imam, tapi orang yang megang mik, duduk naik di atas kap mobil, tidak ikut sholat. Kalau itu kau katakan lebih ahlu sunnah, mana ahlu sunnahnya? Kalau itu kita katakan, kamu katakan lebih sahih, mana dalilnya? Halo, ojo menfitnah lah. Tetap Nahdlatul Ploso Lirboyo sampai sekarang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sidogiri, Langitan, Sarang sampai sekarang tetap Ahlu Sunnah wal Jamaah. Krapyak, Kajen, Albayan, Kesugian sampai sekarang tetap Ahlu Sunnah wal Jamaah. Fauzan, Garut sampai sekarang tetap Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya bangga, ya bangga. Jangan dibalik-balik, jangan difitnah. Ini mesti setiap kata dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kata yang kau ucapkan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, saya lanjut. Ada yang mengatakan haram masak-masak di rumah duka, haram makan-makan di rumah duka, haram kumpul-kumpul di rumah duka. Dasarnya hadis di Bulughul Maram, sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Padahal hadis itu riwayat Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad sendiri perawinya mengatakan hadzal hadis la aslalahu, hadzal hadis la aslalahu. Hadis yang melarang makan, hadis yang melarang kumpul-kumpul, masak di rumah duka, hadis itu nggak ada dasarnya, nggak ada asal usulnya, alias hadis buatan, alias aspal. Apa aspal itu?
dikira asli ternyata palsu. Di mana keterangan bahwa hadis itulah aslalahu dalam kitab syarahnya Bulughul Maram halaman 42. Dalam kitab syarahnya Bulughul Maram halaman 42 juz 1 karangan Imam At-Tarifi. Karangan Imam At-Tarifi. Monggo ditingali para rawuh. Kita mesti berdasar ilmu. Jangan berdasar kefanatikan. Kita lanjutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tarawih. Ngotot tarawih tidak 20. Ngotot tarawih 8. Yang katanya itu dalilnya hadis Bukhari dari Siti Aisyah, maka yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fi Ramadan wala fi ghairih ala ihda asrata rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna thumma yusalli thalathan. Faqultu ya Rasulullah atanam qabla an tutir? Qala bala inna ainayya tanaman wala yanamu qalbi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata mereka yang enggak mau tarawih 20, tarawihnya hanya 8, bahwa Kanjeng Nabi tidak pernah menambah lebih dari 11. 4, 3, 4, terus 3, 4 panjang, lalu 3. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah panjenengan witir dulu atau tidur dulu? Nabi menjawab, kalaupun dua mataku tidur, hai Aisyah, hatiku tidak ikut tidur. Hadis itu tadi ada kalimat la fi Ramadan wala fi ghairih, bahwa Nabi maksimal 11 baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan, baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, hadis yang oleh Nabi diamalkan di Ramadan diamalkan 11, di luar Ramadan diamalkan 11. Apa itu hadis tarawih? Tarawih itu adanya hanya di bulan Ramadan. Kenapa kau dalili dengan hadis yang hadis itu berlaku di Ramadan dan luar Ramadan? Nah, salah memasang dalil. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, salah dari sisi bahasa. Tarawih itu jamak dari tarwih. Tarwihun, tarwihani, terus tarawih. Maknanya berkali-kali istirahat. 4 rakaat 2 kali salam istirahat tawaf. 4 rakaat 2 kali salam istirahat tawaf. 4 rakaat 2 kali salam istirahat tawaf. Istirahat tawaf. Nah, kalau kita tarawih 20, 4 istirahat, 4 istirahat, 4 istirahat, 4 istirahat, 4 habis. Tarawih 20, 4 kali istirahat. Yang dahulu di zaman Umar, istirahatnya itu dipakai tawaf. Karena 20 rakaat sudah ada 4 kali istirahat, maka ini namanya sholat yang ada banyak istirahatnya. Pantas benar disebut tarawih, sholat dengan berkali-kali istirahat. Kalau sampean ngotot 8, 4 istirahat, 4 habis.
4 istirahat, 4 habis. Berapa kali istirahat? Halo? Berapa kali istirahat? 4 istirahat, 4 habis. Sekali istirahat kan? Lah kalau sekali istirahat lalu disebut tarawih, apa bisa? Wong tarawih itu jamak taksir segot muntahal jumu. Ya enggak bisa. Tarawih 8 dari sisi bahasa sudah enggak benar. Wong tarawih maknanya berkali-kali istirahat. Sampean hanya 8, mentok hanya sekali istirahat. Kalau istirahat 2 rakaat salam istirahat, 2 rakaat salam istirahat, 2 rakaat salam istirahat. Sahabat tidak mencontohkan seperti itu. Anda kalau melakukan itu, ibadah tidak sesuai dengan salaf soleh, tidak sesuai dengan Rasul, juga tidak sesuai dengan sahabat, juga tidak sesuai dengan tabi'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halo. Tarawih yang semestinya 20 di teman-teman di luar Nahdlatul Ulama sudah berkurang dari 20. Berkurang karena males nggak apa-apa. Berkurang karena letih payah nggak apa-apa. Ini repotnya berkurang dan yakin 8 bid'ah. Maaf, 20 bid'ah, 20 sesat. Yang kadang begini, kalau 20 ikut Rasulullah, walik. 8 ikut Rasulullah, 20 ikut Umar bin 8 ikut Rasulullah, 20 ikut Umar bin Khattab. Ikut Rasul apa ikut Umar? Ikut Rasul. Padahal Rasul 8+3 itu konteksnya bukan tarawih. Lawong di Ramadan ya begitu, di luar Ramadan juga begitu, berarti bukan tarawih. Lawong tarawih itu khusus di bulan Ramadan. Paham? Halo? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, satu, bahayanya kalau keluar dari ahlus sunnah jamaah, ada sekian sunnah Rasul yang entah hilang, apa enggak diketahui, apa sengaja disembunyikan, lalu diingkari. Yang jelas banyak sunnah Rasul yang hilang. Yang kedua, bahayanya ikut gerakan-gerakan di luar ahlus sunnah wal jamaah, khawatir sanad keilmuannya, khawatir amalnya nggak nyambung sampai Rasulullah SAW. Apa iya? Iya. Kalau di luar ahlus sunnah wal jamaah itu Wahabi, insya Allah Wahabi nggak nyambung sampai Rasulullah. Karena Wahabi memang sengaja ingin memutus sanad, ingin membuat Islam yang benar-benar Islam baru. Begitu orang ikut Wahabi, otomatis ajarannya nggak sambung dengan Rasulullah SAW. Dan Wahabi didirikan oleh Muhammad ibn Abdul Wahab. Si Muhammad bin Abdul Wahab ini berguru kepada Jeffrey Hamper, seorang berkebangsaan Inggris, intelijen Inggris, beragama Yahudi. Itu gurunya pendiri Wahabi. Ya jelas nggak nyambung Rasulullah. Wong ajarannya dari Jeffrey Hamper. Dari mana Marzuki dapat keterangan ini? Dari kitab yang ditulis rame-rame oleh Mbah Maimun Zubair, oleh Kiai Aziz Mashuri, oleh Syekh Hasan Ulwani, oleh Kiai Muhammad Faqih Mas Kumambang Gresik. Judul kitabnya An-Nusus Al-Islamiyah halaman 12. Monggo silahkan dilihat. Jangan ikut Wahabi. Atasannya Jeffrey
Siapa? Atasannya Wahabi itu loh, Jeffrey Hamper. Kalau zaman Wahabi, bisa-bisa hari-hari beramal, yang kau amalkan itu fatwanya Jeffrey Hamper. Bahaya apa enggak? Ya bahaya, bahaya. Apa ciri-ciri Wahabi? Satu, enggak usah ikut ulama, enggak usah ikut kiai, langsung Quran hadis. Saya awam Ustadz, enggak ngerti Quran hadis, ikut saya dulu. Nah, itu Wahabi. Black campaign, kampanye hitam kepada para kiai dan ulama, orang awam diajak langsung ke Quran hadis. Padahal orang awam nggak ngerti Quran hadis. Akhirnya setelah orang awam ini nggak percaya pada ulama, mereka pun percaya pada ustadz-ustadz Wahabi itu. Yang disampaikan belum tentu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Apalagi ciri Wahabi, nggak madhab-madhaban, nggak usah ikut kiai, nggak madhab-madhaban. Apalagi ciri Wahabi, suka mengkafirkan orang lain, suka membid'ahkan orang lain, suka mentadlil, menyesatkan orang lain, suka menuduh syirik, musyrik kepada orang lain. Kalau ada ustadz kayak begitu, ada tanda-tanda Wahabi. Mengharamkan maulid, mengharamkan pujian, mengharamkan wiridan, mengharamkan doa bersama, mengharamkan sholawatan bersama, mengharamkan manakiban, mengharamkan tawassul, mengharamkan barzanji, mengharamkan tibaan, mengharamkan peringatan nuzulul Quran, mengharamkan peringatan tahun baru Hijriah. Kalau ada ustadz kayak begitu-begitu, dalam dirinya ada tanda-tanda Wahabi. Cuma hati-hati, awalnya mereka agak sama dengan kita. Setelah dapat posisi jadi imam, jadi khotib, satu persatu poin-poin Wahabi mulai disampaikan. Paling aman ambil menantu, pastikan menantu yang NU. Paling aman rekrut ustadz di pondok ini, pastikan ustadz yang NU. Paling aman mengkuliahkan anak di Jogja, pastikan anakmu mondok di Krapia atau di Pandanaran atau di pondok-pondok Nahdlatul Ulama. Paling aman ngundang khatib, ngundang mubalek, pastikan dia adalah khatib atau mubalek yang Nahdlatul Ulama. Kalau enggak begitu, kami sama kok. Kami bukan NU tapi sama kok. Kami bukan NU tapi sama kok. Nanti lama-lama tidak sama. Satu persatu dikeluarkan Wahabinya. Bertanya, Anda ikut Quran hadis apa ikut ulama? Ikut Quran hadis apa ikut ulama? Quran hadis kan? Ya, nggak usah ikut ulama. Satu poin Wahabi masuk. Anda taat Allah apa taat pemerintah? Gimana? Anda pilih taat Allah dan Rasulnya apa taat pemerintah? Ya taat Allah dan Rasulnya. Nah, nggak usah taat pemerintah. Wahabinya masuk. Anda cinta Rasul apa cinta tanah air? Anda bela Islam apa bela NKRI? Bela Islam dong. Cinta Rasul dong. Nggak perlu cinta tanah air. Wahabinya masuk. Bahaya. Menghadirkan ustadz di luar NU, meskipun awalnya ngaku-ngaku sama-sama Ahlus Sunnah,
lama-lama tetap berbahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pilih Quran apa pilih Pancasila? Pilih Quran apa pilih Pancasila? Pasti pilih Quran. Mari kita tentang Pancasila. Wahabi, radikal, ISIS, bahaya. Ini tak jawab apa enggak pertanyaan-pertanyaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taat Allah apa taat pemerintah? Aturannya menurut Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasulullah, dan taati pemerintahmu selagi tidak mengajak kemungkaran. Apa ada pemerintah UUD 45 Pancasila yang ngajak kemungkaran? Apa ada pasal yang ngajak kemungkaran? Nggak ada. Kalau nggak ada yang ngajak kemungkaran, maka perintah aturan yang dibuat pemerintah tetap termasuk wajib ditaati. Ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lewat di jalan, simpang kiri apa simpang kanan? Di jalan raya itu loh. Kiri apa kanan? Kiri. Ada dalilnya dalam Quran Sunnah? Enggak ada. Yang ada aturan pemerintah wajib ditaati. Enggak boleh zaman orang pada ke sana zaman ke sini. Orang pada ke sini zaman ke sana. Apa? Enggak ada dalilnya. Enggak boleh. Anak sampean di SD Senin suruh pakai hitam kok hitam, putih merah. Anakmu pakai sarungan, pakai gamis. Iki takbir. Ngawur ae. Ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Paham? Paham kan? Pemerintah melarang narkoba. Sampean gawe fatwa sendiri seperti Taliban Afghanistan bahwa opium halal. Ya ditangkap polisi sampean. Itu loh. Pilih taat Allah apa pilih taat pemerintah? Taati semua, hanya taat pemerintah dengan ketentuan tidak ada kemungkaran, tidak ada unsur mengajak maksiat. Insya Allah pemerintah Indonesia enggak ada pasal yang mengajak mungkar, mengajak maksiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pilih cinta Rasul apa cinta tanah air? Saya pilih cinta Rasul dan pilih mengikuti sunnah Rasul. Di antara sunnah Rasul itu, Rasul mencintai tanah airnya. Lihat di Sahih Bukhari dalam Kitabus Safar, betapa cintanya Rasul pada tanah air negerinya Madinah. Apa ceritanya di Kitab Safar? Nabi kalau pergi lama, kira-kira 2 minggu, 3 minggu, sebulan, kangen rindu dengan Madinah. Nabi pulang, kudanya dipacu biar segera nyampe ke Madinah. Saking kangen rindunya Nabi kepada tanah airnya. Nabi awal hijrah diperintah Allah sholat menghadap Masjidil Aqsa. Apa? Sholat menghadap Masjidil
Aqsa 16 bulan. Ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi tidak kuat, Bu. Sholat 16 bulan, nggak boleh kiblat ke Mekah, nggak boleh kiblat ke Masjidil Haram. Lalu Nabi minta pada Allah supaya kembalikan kiblatnya ke Masjidil Haram. Diijabah Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrol Masjidil Haram. Muhammad, aku Allah tahu kamu sering berdoa minta kiblatnya kembalikan ke Mekah, kiblat yang kamu cintai, kiblatan tardoha. Oke, sejak saat ini kembali hadapkan wajahmu kalau sholat ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrol Masjidil Haram. Nabi minta kiblat dikembalikan madhep Mekah, itu bagian dari rasa rindu cintanya Nabi kepada Mekah, tanah kelahirannya, tanah airnya. Marzuki cinta tanah air, ya. Kenapa cinta tanah air? Karena Rasul juga cinta tanah air. Itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Paham? Cinta Rasul apa cinta tanah air? Cinta Rasulullah karena kita iman, cinta tanah air karena kita mengikuti sunnah Rasulullah yang juga mencintai Makkah dan Madinah. Bela Islam apa bela NKRI? Kamu bohong bilang bela Islam kalau ngaco di NKRI. Kamu bohong berkata bela Islam kalau kamu ngesroh di NKRI. Negeri penduduk muslim terbanyak di NKRI. Kalau kamu kacau sampai perang saudara, korban terbanyak bukan Kristen, korban terbanyak bukan Konghucu, korban terbanyak muslim. Negara masjid terbanyak NKRI, hampir 1 juta masjid. Kalau sampai kau kacau ngesroh perang saudara, korban terbanyak bukan bangunan gereja, tapi bangunan masjid. Halo, komitmen jaga Islam harus dibuktikan dengan komitmen jaga NKRI. Kalau RI kami jaga, 240 juta umat Islam aman. Kalau RI kami jaga, hampir 100 makam wali dan ulama aman. Kalau RI kami jaga, hampir 1 juta masjid aman. Kalau RI kami jaga, 100.000 lebih hafid Quran aman. Kalau RI kami jaga, 30.000 pesantren lebih aman. Kalau RI kami jaga, majelis-majelis taklim yang jumlahnya 50.000 lebih aman. Kami jaga Islam, kami bela Islam dengan cara jaga membela NKRI. Paham? Bela Islam apa bela NKRI? Bela NKRI dalam rangka bela Islam. Jaga NKRI dalam rangka jaga Islam. Jangan berdalih berkedok bela Islam, ngaco di NKRI, ngawur. Ngacalah ke Yaman, sekarang bom-boman. Kemarin Yaman ngebom Jeddah. Hari ini Saudi dan bolonya Amerika membombardir Son'a. Halo, yang mati Kristen? Yang mati Kristen? Sinten? Islam. Kepengen Indonesia begitu? Pengen Majalengka begitu? Pengen Ciamis begitu? Jaga NKRI. Insya Allah 240 juta umat Islam hidup baldatun thayyibatun warabbun
ghafur. Pada akhirnya NU punya wawasan berahlus sunnah wal jamaah lah, jangan yang lain-lain, agar Islammu utuh, nggak ada satu hadis pun yang dicurangi. Berahlus sunnah wal jamaah lah, agar Islammu sambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berahlus sunnah wal jamaah lah, agar Islammu terbimbing oleh para ulama, yang ulama membimbing kita untuk bisa memahami, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wawasan kedua menurut NU, halo. Wawasan kedua menurut NU, jaga negara, cintai negara, setialah pada negara, bela negara. Karena dengan membela negara, menjaga negara, sejatinya kita telah menjaga Islam. Penutup yang paling akhir, Bapak Ibu rahimakumullah, kenyataan rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia. Rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Saudi, bukan Afghanistan, bukan Suriah, bukan Mesir. Rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di Indonesia dan aman. Mana buktinya? Nabi lahir di Mekah, di mana ada maulid besar-besaran. Di Mekah apa di Indonesia? Di Indonesia. Imam Syafi'i wafat di Mesir. Di mana pengikut Imam Syafi'i terbesar? Apa di Mesir? Halo. Di mana pengikut madhab Syafi'i terbesar? Di Indonesia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad, makamnya. Di mana ada haul manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani besar-besaran? Di Indonesia. Al-Habib As-Sayyid, Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad yang menyusun Rotibul Haddad di Yaman. Tapi di mana ada rutinan di kampung-kampung, rutinan rotib? Apa di Yaman? Di mana ada rutinan rotib? Di Indonesia. Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Simtuduror, orang Yaman. Tapi di mana ada negeri, kita bisa membaca Simtuduror, ngundang Habib Syekh, 50.000 kumpul aman. Apa di Yaman? Apa di Yaman? Halo, di mana? Sing jujur, di mana? Sungguh ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Komitmen bela Indonesia bagian dari komitmen membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya rata-rata gerakan anti NKRI itu rata-rata non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu proyeknya Wahabi. Anehnya yang Ahlus Sunnah yang agak bodoh-bodoh ikut mereka. Proyek menentang dan ngesroh NKRI itu proyeknya Wahabi. Maunya kalau NKRI bubar, bubarlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah repotnya sebagian kaum Ahlus Sunnah yang agak bodoh-bodoh ikut gerakan mereka. La haula wala quwwata illa billah. Ayo jaga NKRI untuk lestarinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira begitu, hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya pokok ikut NU aja sudah. Repot. Kok repot? Ya. Kenapa pakai wiritan? Saya NU. Gitu aja. Kenapa pakai kunut subuh? Saya NU. Kenapa manakipan? Saya NU. Kenapa rotipan? Itu aja sudah. Kenapa burdan? Saya NU. Dalilnya mana? Bukan urusan saya. Dalil urusan Mbah Yai Mahsud. Dalil urusan Mbah Yai Subki. Bukan urusan saya. Itu aja sudah. Kok repot-repot mikir dalil? Ya. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا. اللهم إننا ضعفاء فقونا وإننا أذلاء فأعزنا وإننا فقراء فارزقنا. اللهم ارزقنا رزقا جديدا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم تقبل وأوصل واجعل وأهدي صواب ما قرأنا وما عملنا في هذا المجلس من القرآن والكلمات الطيبة والمحاضرات الدينية والأحاديث النبوية الشريفة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصداقة متقبلة نهدي ذلك ونقدمه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأرواح جميع المسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وشيخنا معلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا استوصانا بالدعاء خصوصا إلى روح Mbah Najmuddin wa zawjatihi wa abawaihi wa ashari wa musaharatihi wa auladihi wa banatihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'ahu minat talamid wal jama'ah wal asdiqa hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. In kanu muhsinin fazid fi hasanatihim wa in kanu musiiin fatajawaz an sayyi'atihim. Ij'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufrah min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum waj'alil jannata ma'ahum. Allahumma ya Allah, kita mohon dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan karomah ahlul bait dan para sahabat, dengan barokahnya para wali, juga karomah dan barokahnya pendiri pondok Al-Bayan. Allahumma ya Allah, jadikan pondok ini pondok yang barokah, pondok yang manfaat, pondok yang bisa menyelamatkan akidah Ahlussunnah Jamaah, pondok yang bisa membimbing umat ke jalan yang benar, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.